Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wikatunur Fanasiha. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas B angkatan 2023 Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-4 kemarin, yaitu tentang pengertian Al-Quran, karakteristik Al-Quran, muhkam mutasyabih dalam Al-Quran, dan dalalah qat'iyah dan dhaniyah dalam Al-Quran. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga dikenal sebagai kalamullah atau kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Terus masuk ke pengertian Al-Quran secara bahasa. Diambil dari kata qoro'ah, yaqra'u Qur'anan, yang memiliki arti sesuatu yang dibaca, mempunyai makna berupa anjuran kepada umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran. Menurut beberapa ulama, membaca Al-Quran di HP itu tidak diharamkan. Mereka berpendapat bahwa aplikasi Al-Quran di HP tidak dihukum sebagai mushaf, sehingga tidak ada larangan sama sekali untuk membaca di mana saja, termasuk di HP. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang bersiap membaca dari mushaf. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka bacalah mushaf. Demikian juga pendapat Syekh Khalid Al-Muslim yang berpendapat bahwa membaca dari mushaf lebih utama, bahkan lebih besar pahalanya. Melihat pada mushaf adalah ibadah, namun keistimewaan membaca dari handphone lebih mudah, dan juga tidak mengharuskan memegang handphone atau aplikasi Al-Quran dalam keadaan suci. Baik, masuk ke materi kedua, yaitu pengertian muhkam. Muhkam adalah ayat yang maknanya dapat diketahui secara jelas dan tegas, baik melalui takwil atau metafora ataupun tidak. Muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan mudah dipahami, sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya. Muhkam adalah ayat yang tidak mungkin dapat diartikan dari sisi arti lain, sedangkan ayat mutasyabih mempunyai kemungkinan muncul arti yang banyak. Muhkam adalah ayat yang maknanya dapat dipahami akal, seperti bilangan rakaat sholat khususan bulan Ramadan untuk pelaksanaan wajib. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya hanya dapat diketahui oleh Allah, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf atau. Mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas dan memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Mutasyabih adalah ayat yang mempunyai kemungkinan muncul arti yang banyak sehingga memerlukan interpretasi yang lebih dalam. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengertian dhaniyah dan qat'iyah. Dhaniyah adalah ayat yang maknanya tidak jelas dan memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Dhaniyah adalah ayat yang mempunyai kemungkinan muncul arti yang banyak sehingga memerlukan interpretasi yang lebih dalam. Sedangkan qat'iyah adalah ayat yang maknanya tidak jelas dan memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Qat'iyah adalah ayat yang mempunyai kemungkinan muncul arti yang banyak sehingga memerlukan interpretasi yang lebih dalam. Hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih adalah mengungkapkan keterbatasan akal manusia, menunjukkan kesempurnaan dan kesucian Allah, memberikan anugerah kepada manusia, memfasilitasi pemahaman makna dan tujuan, menguji kekuatan iman dan kesetiaan umat manusia, menunjukkan ketidaksempurnaan dan ketidaktahuan manusia, serta menggambarkan keajaiban Al-Quran. Adapun karakteristik Al-Quran, yang pertama, tidak ada keraguan. Al-Quran tidak memiliki keraguan di dalamnya sehingga tidak ada pertanyaan tentang kebenarannya. Yang kedua adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran hanya akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, Al-Quran disebut Alkitab. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat ada Al-Furqan, Al-Quran yang artinya Al-Quran itu memiliki nama Al-Furqan yang berarti pembeda benar atau salah. Yang keempat ada Adzikir, yakni Al-Quran memiliki karakteristik sebagai adzikir, yaitu sebagai
sebagai peringatan dan pengingat bagi umat manusia. Yang keempat, ada karakteristik bahasa. Bahasa Al-Quran memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa lainnya, karena Al-Quran bukan hanya mengacu pada dunia empiris, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Jadi, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat maknanya dapat diketahui secara jelas atau muhkam, dan ayat-ayat yang maknanya tidak jelas atau mutasyabih. Selain itu, terdapat ayat-ayat yang memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat lain atau doniyah, dan ayat-ayat yang maknanya tidak jelas dan memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain atau qat'iyah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.